Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam dialog, dalam renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan juga Ustaz Hamzah Alatas, dan sini ada Ustaz Isa Al-Kaf, ada Mas Atep juga, ada Mas Ondi yang megang kamera. Ya, kita akan membahas masalah apakah dengan perkembangan zaman ini batas-batas toleransi akan berubah atau bagaimana, nanti akan dibahas oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, kemudian Radio Luciana nomor 1 di Semarang, kemudian Radio Almas di Magelang, Radio Komunitas di Bondowoso, dan juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan juga nanti insya Allah akan ada di mana nih, di Padang Sedempuan ya, radio apa tuh namanya itu, Aroa apa Oke, insya Allah nanti akan terkabul di sana ya. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Isa, tapi kita akan baca Al-Fatihah dulu. Kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kecerdian kepada kita dalam memahami persoalan agama ini ya. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Isa, apakah dengan perkembangan zaman ini batas-batas interpretasi dan toleransi akan berubah atau bagaimana? Silakan Ustadz Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Krisna juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendiskusikan Ustaz tentang apakah perkembangan zaman kita mengubah atau diperlukan untuk kita mengubah interpretasi kita terhadap Al-Quran. Karena beda kan permasalahan yang terjadi di zaman dulu sama permasalahan yang terjadi di zaman sekarang. Nah, apakah kalau kita mengubah Al-Qurannya tidak mungkin, tapi apakah interpretasinya itu bisa dirubah terhadap Al-Quran? Kaitannya juga dengan toleransi, Ustadz. Sejauh mana sih kita bisa bertoleransi? Al-Quran mengajarkan kita apa batasan-batasan hal-hal yang menjadi prinsip yang tidak boleh kita bertoleransi di dalam Islam. Karena kalau semuanya bisa ditoleransikan ya berarti ya nggak ada agama. Ada hal yang harus ada pagar yang harus kita jaga sebagai identitas kita dan juga sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hal-hal yang tidak bisa ditoleransi, Ustaz? Kurang lebih seperti itu. Silakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana.
Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Hamzah bin Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini dalam dialog pagi, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, itu pula Ustadz Muhammad Krisna, Ondi Atep, Anis, dan seluruh kerabat kerja di studio, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh saudara-saudari seayah yang sama-sama sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan langkah-langkah kita di jalan yang diridhoinya, menjauhkan kita dari kesesatan, penyimpangan. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam murka Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, demikian pula seluruh kaum mukminin, baik yang mendahului kita, yang masih hidup bersama kita, maupun mereka-mereka yang akan datang. Allah satukan kita di bawah panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh syaitan dan para sekutunya yang berupaya untuk menjauhkan kita dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melihat bahwa Al-Quran merupakan kitab yang terjamin, terjaga, terpelihara kesuciannya, mereka tidak akan mampu untuk melakukan perubahan. Karena Quran memang langsung ditangani oleh Allah dan Allah mengerahkan orang-orang yang akan selalu menjaga Al-Quran. Oleh karena itu, selama 1400 tahun lebih, Al-Quran yang diturunkan pada masa Rasul sama dengan apa yang ada pada saat ini. Dia merupakan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mereka tidak mampu melakukan perubahan pada Al-Quran, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan perubahan pada apa? Perubahan pada tafsir-tafsir dan interpretasi di seputar ayat-ayat Al-Quran. Sebagian dari mereka menciptakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis Israiliyat ya, yang bersumber dari para ahli kitab yang pura-pura masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka meriwayatkan hadis baik atas nama Rasul maupun mereka mengutip apa-apa yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, di mana dulu berbahasa Ibrani, orang-orang Arab tidak menguasainya, maka mereka berusaha untuk memasukkan faham-faham yang menyesatkan, faham-faham yang menyimpangkan dari makna dan petunjuk Al-Quran. Ini yang mereka lakukan. Sebahagian lagi, ya, ada yang berupaya untuk menggiring pemahaman Al-Quran mengikuti persepsi mereka. Bukan mereka merujuk ya, kepada Al-Quran secara total, lalu mereka menerima apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dengan ayat-ayat yang begitu jelas, tapi mereka berusaha menggiring Al-Quran sesuai dengan persepsi mereka. Maka lahirlah akhirnya pemahaman-pemahaman ya, yang saling bertentangan, bertolak belakang, hingga menimbulkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Oleh karena itu untuk apa? Untuk menghindari hal-hal ini terjadi, baik pada masa Rasul, sahabat, maupun di masa yang akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita bimbingan dan petunjuk bagaimana kita memahami Al-Quran. Kalau Allah mengatakan bahwa Al-Quran Allah jadikan sebagai tibyanan likulli syai', penjelasan bagi segala sesuatu, masa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Al-Quran sebagai apa? Penjelasan bagi dirinya.
Maka di samping petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui ayat-ayat Al-Qur'an, Allah juga menurunkan ayat-ayat yang menerangkan Al-Qur'an hingga saling menjelaskan satu dengan lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah yang menurunkan Al-Qur'an di mana ayat-ayatnya betul-betul satu sama lain, ya, saling menerangkan, menjelaskan hingga menghilangkan kesamaran, kebingungan di hati kita semua. Oleh karena itu amat berbahaya sekali di saat seseorang mengambil ayat-ayat Al-Quran, menafsirkannya terpisah dari ayat-ayat yang lain yang serupa. Hingga Allah mengancam mereka-mereka yang melakukan hal ini, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam suratul Hijr, kama anzalna alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idin fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Artinya sebagaimana Allah telah menurunkan ada peringatan kepada mereka umat sebelumnya, Allah juga menurunkan peringatan yang sama kepada mereka yang apa? Yang menerangkan Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran dengan apa? Terpisah-pisah, bukan dalam satu kesatuan. Al-Muqtasimin, mereka yang apa? Yang memahami Al-Quran atau menerangkan Al-Quran dengan cara terpisah-pisah hingga melahirkan pemahaman yang saling bertentangan. Alladzina ja'alul qur'ana idin, ditafsirkan muqtasimin ini yang menjadikan Al-Quran bagikan anggota apa? Anggota badan yang terpisah-pisah. Manusia merupakan satu kesatuan, bukan hanya kepala, bukan hanya apa? Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, bukan hanya organ-organ dalamnya, tapi satu kesatuan yang membentuk manusia. Nah, Al-Quran juga merupakan satu kesatuan yang datang dari sisi Allah. Kalau ditafsirkan secara terpisah-pisah, secara sepotong-sepotong akan melahirkan pemahaman yang rancu, pemahaman yang kacau, yang akhirnya melahirkan pertentangan di antara sesama umat Islam. Oleh karena itu, semua ulama-ulama Islam wajib kembali kepada Al-Quran, dan dalam memahaminya, wajib betul-betul untuk memahaminya secara utuh, dalam satu kesatuan. Tapi dengan pandai bagaimana musuh-musuh Islam mereka menelusup ke dalam tubuh umat Islam. Sebagaimana yang dilakukan Paulus pertama, ya, yang dulu merupakan musuh yang amat memusuhi Al-Masih dan para pengikutnya. Begitu Al-Masih meninggal dunia, dia masuk ke dalam ajaran Al-Masih, kemudian mulai melakukan perubahan-perubahan, penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Masih. Begitu juga terjadi pada kaum muslimin, di antara mereka Ka'bul Ahbar al-Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian mulai meriwayatkan riwayat-riwayat yang mengacaukan pemahaman kita mengenai Al-Quran. Maka dari sini, ya, kita betul-betul harus waspada bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah, ya, yang merupakan kitab suci sebagai petunjuk, sebagai nur, kitab tersebut Allah turunkan dalam keadaan jelas dan terang benderang. Allah juga membimbing kita bagaimana kita memahami Al-Quran. Ayat-ayat yang saling menerangkan satu sama lain. Maka lahirlah manhaj tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Quran. Bukan tafsir menurut persepsi masing-masing. Ada persepsi Syiah, ada persepsi NU, ada persepsi Sunnah, persepsi Muhammadiyah. Tidak. Tapi kita wajib bersama-sama untuk kembali kepada Al-Quran dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan, dan memahami Al-Quran dalam satu kesatuan hingga tidak terjadi pemahaman-pemahaman yang tidak sempurna, yang bisa menimbulkan akhirnya perbedaan, pertentangan, dan permusuhan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu ulama-ulama Islam atau kelompok-kelompok Islam dalam melakukan pendekatan dengan Al-Quran terbagi dua. Satu kelompok datang dengan apa? Dengan hati yang kosong, tanpa membawa persepsi, pendapat, atau faham dan keyakinan tertentu. Datang ke hadapan Al-Quran, mempelajari Al-Quran betul-betul dengan penuh ketulusan, dalam satu kesatuan, kemudian apa yang mereka fahami dari apa? Pemahaman yang penuh betul-betul apa? Komprehensif tersebut, mereka ikuti sebagaimana adanya. Adapun
Yang kedua, mereka datang kepada Al-Quran bukan sebagai murid yang ingin belajar, tapi sebagai guru. Mengendalikan Al-Quran, ayat-ayatnya mereka petiknya yang sesuai untuk membenarkan, membela pendapat dan interpretasi sebelumnya. Nah, kelompok kedua ini, kelompok-kelompok yang betul-betul merupakan apa? Merupakan ancaman bagi kemurnian Islam. Karena mereka bukan mengikuti ayat Al-Quran apa adanya, tapi mereka justru menggiring Al-Quran untuk mengikuti pendapat sebelumnya. Maka Rasulullah pernah mengancam dulu, man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran, menggiring Al-Quran, mengikuti pendapatnya, persepsi sebelumnya, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Sebagai orang mengatakan siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal, ini nggak benar. Menafsirkan Al-Quran mengikuti pendapat persepsinya. Katakan dia seorang, umpamanya Mu'tazilah. Dia berusaha untuk mengambil ayat-ayat yang mendukung faham Mu'tazilah. Dia seorang Syiah, dia mengambil ayat-ayat Al-Quran yang mendukung faham-faham Syiah. Dia seorang Sunnah, dia mengambil ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan pemahaman Sunnah. Saya ingat pada saat saya belajar di Mesir dulu, yang belajar di Indonesia ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, orang Persis. Sampai ke sana, mereka bukan mengembangkan wawasan mereka, tapi di sana mereka cari guru yang sesuai dengan faham NU. Yang Persis juga cari guru-guru dan buku-buku yang sesuai dengan pemahaman mereka. Bahkan sampai di sana mereka lebih fanatik daripada waktu mereka di Indonesia. Yang NU-nya makin kental, yang Muhammadiyahnya makin kental, yang Persis makin kental, sampai kalau berkumpul, ya, berkumpul mereka bukan lagi sebagai masyarakat Islam yang datang dari tanah air yang sama, tapi mereka punya kelompok-kelompok sendiri. Yang bumi datar, komunitas bumi datar kadang ngambil ayat Quran buat membenarkan. Betul. Jadi masing-masing mengambil ayat Al-Quran. Seperti zaman kampanye tahun 70-an. Orang-orang yang anti Golkar membacakan ayat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal. Sedangkan yang mendukung Golkar, yang pro Golkar membawa apa? Membawa firman Allah, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mereka bilang, lihat, Al-Quran sudah jauh-jauh hari katanya menyebutkan Golkar. Yang PDI pada saat itu membawa apa? Suratul Baqarah. Bagaimana Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menyembelih seekor sapi. Betul tidak? Dengan sapi dapat menghidupkan mereka-mereka yang telah mati. Maka PDIP akan memberikan janji kehidupan bagi bangsa Indonesia. Jadi antum lihat bagaimana masing-masing membawa apa? Membawa ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung, membenarkan apa? Kelompok mereka. Nah, kalau begini caranya, apa jadinya? Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama tuntunan Al-Quran dalam satu kesatuan. Sebagai contoh, kalau kita ingin memahami ajaran tauhid dalam Al-Quran, apakah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW? Tidak. Apakah dimulai pada masa Al-Masih atau masa Yahya atau masa Daud Sulaiman? Tidak. Tapi Allah menegaskan dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 26, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, pada 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita lihat bagaimana ayat ini menjelaskan bahwa ajaran tauhid dalam Al-Quran ini bukan merupakan apa? Satu pemahaman yang baru, satu konsep yang baru, tapi seluruh nabi dari mulai Adam alaihi salatu wassalam, Nuh sampai nabi kita membawa ajaran yang sama. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, itu dengan pesan yang sama, sembahlah Allah dan jauhkan penyembahan-penyembahan terhadap selainnya. Karena penyembahan terhadap selainnya dinamakan penyembahan terhadap taghut, baik itu batu, baik itu terbuat dari kayu, atau dia manusia yang diangkat sebagai Tuhan, semua dinamakan taghut. Kenapa dinamakan taghut? Karena kata tagha yatgha, yang keluar dari batas kebenaran.
yang melampaui batas. Sedangkan taghut adalah sesuatu yang betul-betul jauh keluar tersesat dari kebenaran. Maka yang menyembah taghut akan menyesatkan mereka dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang menerima hidayah Allah karena hatinya penuh kelapangan keluasan. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang memang apa? Ada yang memang layak untuk terkena kesesatan dan akibatnya karena kesombongan, keingkaran mereka. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lakukanlah perjalanan di muka bumi, lalu renungkan, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh mereka-mereka yang mendustakan Allah. Nah, saya bertanya, berkaitan dengan konsep tauhid dalam Al-Quran maupun ajaran para nabi sebelumnya, apakah kita harus mengubah interpretasi disesuaikan dengan masa kini? Begitu pula yang berkaitan dengan apa? Dengan nilai-nilai universal yang disampaikan oleh Al-Quran. Baik itu berkaitan dengan keadilan, perbuatan ihsan, ya. Kemudian berbuat baik kepada kerabat terdekat. Mereka lebih berhak untuk menerima kebaikan kita, menjauhkan dari perbuatan keji, perbuatan yang mungkar, dan berbagai macam bentuk kezaliman. Apakah dengan interpretasi baru yang diharamkan Allah berubah menjadi halal? Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi kebalikannya? Kan tidak. Di mana dalam prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam konsep tauhidnya, dalam prinsip-prinsip moralnya, ya, begitu pula hubungan di antara kita dengan keluarga kita, hubungan antara seorang anak dan ayah, ayah dengan anaknya, hubungan dengan sesama manusia, baik mereka yang seagama, seiman dengan dirinya maupun dengan orang-orang yang tidak seiman. Al-Quran memberikan tuntunan yang amat indah. Demikian pula ajaran para nabi sebelumnya yang memerintahkan manusia untuk selalu berbuat kebaikan, tapi berbuat kebaikan atau bersikap toleransi bukan mengorbankan keimanan dan keyakinan, disesuaikan dengan situasi kondisi yang dihadapi umat pada setiap masa mereka. Oleh karena itu menarik sekali yang ditulis oleh Dr. Ahmad Amin dalam bukunya Faidul Khatir. Dia menjelaskan perbedaan antara akidah dan pendapat. Kalau akidah, kita tidak sama sekali apa? Tidak menerima perbedaan. Tidak menerima apa? Perbedaan. Apa yang kita yakini, ya, tidak mungkin sama sekali apa? Kita berubah pada saat kita menjadi seorang mukmin yang beriman, lalu bisa menerima apa? Menerima keyakinan yang berbeda. Seorang mukmin yang beriman, di saat dia meyakini sesuatu, dia tidak mungkin sama sekali bisa menerima keyakinan yang berbeda. Itu mustahil. Tapi kalau pendapat, kalau di seputar pendapat, kita bisa berpendapat, orang lain berpendapat berbeda, karena sudut pandang yang masing-masing berbeda, kita bisa menerima. Kita bisa mengatakan pendapat saya seperti ini bisa saja salah. Pendapat kamu bagaimana? Waktu dia mengajukan pendapatnya, menurut saya pendapat kamu yang benar. Kita bisa menerima hal ini. Tapi kalau berkaitan dengan keimanan, tidak mungkin saya beriman bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, lalu bisa menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya, maupun istri. Mustahil ini bisa terjadi. Begitu juga kita beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, begitu pula beriman kepada Al-Masih sebagai seorang rasul. Lalu orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad atau Nabi Isa merupakan anak Tuhan. Kita nggak bisa menerima sama sekali hal ini. Ini namanya iman. Nah, iman dalam Islam bukan didasari oleh waham. Waham itu apa-apa yang diyakini tanpa dasar kebenaran. Iman dalam Islam adalah keyakinan yang didasari oleh hujjah-hujjah, bukti-bukti yang benar-benar absolut dan tidak meragukan. Seperti keimanan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan hanya kita yang bersaksi, langit, bumi, dan seluruh isinya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Hingga Allah berfirman, walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit, di bumi terdapat Tuhan selain Allah yang berkuasa, yang memerintah, langit bumi akan mengalami kehancuran. Ini merupakan fakta yang nggak bisa diingkari. Semua makhluk di langit maupun di bumi tidak ada yang menunjukkan bukti tanda-tanda bahwa ada pencipta, pengatur selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dalam hal keimanan, keyakinan, kita tidak dibenarkan untuk melakukan toleransi. Hingga turun suratul Kafirun, ya, yang menjelaskan di mana kita bisa bertoleransi dan di mana kita tidak boleh bertoleransi. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan Rasulnya dan kita semua. Dan ini tidak akan dapat berubah baik dulu maupun sekarang. Jangan mereka mengatakan bahwa ini berlaku untuk masa Rasulullah SAW. Kalau saat ini keadaan sudah berubah. Ini merupakan prinsip yang tidak akan berubah sepanjang masa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Walaupun kita dengan tegas menyatakan kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian juga tidak menyembah apa yang kami sembah dan kami tidak menyembah apa yang kalian sembah dengan tegas. Begitu pula kalian, tapi dalam hal ini kami tidak akan mengganggu kalian dalam menjalankan agama kalian. Walaupun kami tidak mengakui kebenaran kalian, kami tidak akan mengganggu, memaksa kalian untuk menerima keyakinan kami. Lakum dinukum waliyadin. Kita perhatikan juga pada ayat 25 dari suratul Anbiya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Sesungguhnya kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul. Seorang rasul, ya, kami tidak pernah mengutus sebelum engkau rasul manapun juga. Kecuali kami mewahyukan padanya bahwa tiada ilah, tiada Tuhan melainkan saya. Itu Allah mengatakan. Fa'budun, maka sembahlah aku. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka berkata bahwa Ar-Rahman mengangkat seorang anak. Dijawab oleh Allah Subhanahu Maha Suci Allah. Bal ibadun mukramun. Mereka-mereka yang dianggap sebagai anak Tuhan adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikatnya maupun Al-Masih Isa ibnu Maryam, hamba yang dimuliakan Allah, bukan anak Tuhan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mendahului Allah. Bahkan mereka selalu menjalankan taat patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini para nabi, para rasul. Jadi kalau mereka mengaku sebagai pengikut para nabi, para rasul yang beriman kepada Allah, seharusnya mereka tidak boleh sama sekali apa? Memaksakan interpretasi mereka, pendapat mereka, ya, atau hawa nafsu mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau kita kembali kepada hal-hal yang Allah wajibkan atas kita dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang atas kita untuk melakukan toleransi, kita bisa membaca beberapa ayat dari surah Asy-Syura. Dari surah Asy-Syura, ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwa dalam keimanan, dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran tidak ada toleransi dalam hal ini. Lalu Allah menjelaskan di mana kita dapat melakukan toleransi. Kita bisa baca firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 13 dari surah Asy-Syura ayat 14, begitu pula ayat 15. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Allah menegaskan bahwa Allah mensyariatkan bagi kalian dari tuntunan agamanya sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan padamu wahai Rasulullah sama dengan apa yang diwasiatkan Allah pada Nuh. Kemudian wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, begitu juga yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, itu dengan pesan yang sama, tegakkan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai dalamnya. Kalau kita kembali dengan tulus ke hadapan Allah dan agamanya, kita tidak akan mungkin bercerai-berai. Tapi kalau kita menggiring ayat-ayat Allah mengikuti persepsi dan interpretasi kita, ya pasti akan terjadi pertentangan.
Kemudian kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Sungguh berat, bahkan mustahil bagi orang musyrik untuk menyambut seruan kamu yang mengajak mereka untuk menegakkan agama Allah. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memilih mereka-mereka untuk kembali kepada Allah, mengikuti jalannya siapa-siapa yang dikehendaki, yang jiwanya tulus. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah akan membimbing kepadanya orang-orang yang hatinya kembali pada Allah. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka. Kenapa? Baghyan bainahum. Bukan mereka kembali seutuhnya kepada Allah, tapi mereka giring ayat-ayat Allah untuk membenarkan penyimpangan dan hawa nafsu mereka. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajarin musamma laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah terdahulu yang menjadikan dunia sebagai tempat ujian dan akan menangguhkan hukumannya hingga batas waktu yang ditetapkan, niscaya telah diputuskan di antara mereka untuk membinasakan mereka. Kalau bukan karena Allah telah menetapkan ketetapannya terdahulu, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Tapi Allah biarkan bukan berarti Allah mengabaikan atau mendiamkan, tapi Allah mengulur mereka hingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib, dan mereka-mereka yang menerima warisan Alkitab setelah mereka, setelah para nabi, para rasul, berada dalam keraguan-raguan yang amat sangat. Kalau mereka yakin terhadap kebenaran Al-Quran, tidak mungkin mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana perintah Allah kepada Rasulnya untuk tetap istiqamah dan tidak berubah. Ini Rasul sebagai pemimpin umat tidak mendapatkan dispensasi. Apa yang diwajibkan pada umat, diwajibkan juga pada Allah. Jangan mengatakan bahwa untuk pejabat boleh, untuk rakyat tidak boleh. Kita lihat bagaimana firman Allah, fastaqim falidhalika fad'u. Maka sesuai dengan apa yang mereka ajak, sesuai dengan wahyu Allah yang Allah sampaikan pada para nabi sebelumnya, yaitu ajakan untuk menegakkan agama Allah, fad'u, kamu mengajak umatmu wahai Rasulullah. Falidhalika fad'u. Kemudian wastaqim kama umir, dan istiqamahlah kamu, jangan berubah, jangan bergeser, jangan berbelok sebagaimana yang Allah perintahkan pada kamu. Fastaqim kama umirt wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Nah, pada saat berhadapan dengan mereka yang berbeda, yang menolak, katakan bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Wa umirtu li'a'dila bainakum. Aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian, artinya memperlakukan kalian dengan adil. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Baik kalian terima atau tidak, Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami bertanggung jawab atas amal kami dan kalian bertanggung jawab atas amal kalian. Artinya apa? Di sini toleransi. Silahkan jalankan apa yang kalian yakini, kami meyakini, menjalankan apa yang kami yakini, dan kami tidak akan memaksa kalian, tapi kalian jangan paksa kami. Kemudian wala hujjata la hujjata bainana wa bainakum. Penyimpangan kalian, kami tidak bertanggung jawab. Begitu juga apa yang kami lakukan bukan menjadi tanggung jawab kalian. Tidak ada hujjah di antara kami. Artinya jangan kalau kami bersikap toleransi ini seolah-olah kami membenarkan apa yang kalian yakini. Tidak. Ini perintah dari Allah. Kalian punya kebebasan untuk memilih keyakinan kalian. Jadi perbuatan kalian menjadi tanggung jawab kalian, perbuatan kami tanggung jawab kan? La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana. Allah kelak yang akan mengumpulkan di antara kami di hari kemudian nanti. Wa ilaihil masir, dan kepadanya kita dikembalikan. Apa yang kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi seperti firman Allah, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah.
Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling menolak bagaimana ya Rasulullah? Faqulu syahadu bi anna muslimun. Bukan berarti perangi mereka, bunuh mereka, tidak. Atau ganggu mereka, tidak. Katakan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah. Ini keindahan Islam yang luar biasa. Pada saat kita kuat, sebagai contoh ketika umat Nasrani dari Najran berdatangan ya, ke hadapan Rasul, setelah berdialog mereka menolak untuk beriman, Rasul bisa saja membinasakan mereka, bahkan menghancurkan penduduk Najran. Tapi Rasul tidak lakukan, bahkan buat perjanjian bersama mereka untuk menjamin keamanan mereka selagi mereka tidak melakukan kezaliman. Kan luar biasa indahnya dalam hal ini. Mereka bisa menjalankan agama mereka, mereka diperlakukan sama, tapi mereka juga dikenakan sanksi hukuman yang sama di saat melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Sebagaimana hukuman jatuh pada kaum muslimin, jatuh juga pada mereka. Ini merupakan batasan-batasan yang begitu jelas. Oleh karena itu, saya bingung kalau keluar fatwa yang mengatakan bahwa ini dibolehkan untuk para pejabat pemimpin, tidak boleh untuk apa? Untuk masyarakat umum. Padahal Quran menegaskan apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, itu juga berlaku pada umatnya. Apa yang Allah perintahkan pada umatnya, berlaku pada Rasulnya. Di dalam hal ini, tidak ada jalan sama sekali ya, kita mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan interpretasi ya, yang difahami secara aksiomatis, ya, secara badihi, di mana tidak terjadi perbedaan sama sekali. Adapun terjadinya kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran karena keterbatasan ilmu, kemudian ilmu pengetahuan mengungkap makna yang sebenarnya, hal ini dapat dibenarkan. Sebagai contoh umpamanya, dulu orang mengartikan alak sebagai apa? Gumpalan darah. Tapi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, ternyata kata alak itu bukan hanya menjelaskan gumpalan darah, tapi menjelaskan gumpalan darah dari hasil pembuahan yang melekat pada dinding rahim. Diambil dari kata aliqa ya'laqu alaqan, yang berarti sesuatu yang melekat. Nah, pemahaman ini berkembang ya, dari pemahaman yang sederhana menjadi pemahaman yang lebih sempurna setelah ilmu pengetahuan berkembang. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mendukung Al-Quran karena datangnya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sains datang dari Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi tidak mungkin ada dikotomi, pertentangan antara Quran dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, di saat pemahaman Al-Qur'annya benar, di saat juga apa? Sainsnya dan pemahamannya benar. Kalau terjadi pertentangan, ada kemungkinan dua. Pemahaman Al-Quran yang salah, dari tafsir yang tidak benar, atau penemuan sains yang belum final, belum sempurna, hingga terjadi apa? Pemahaman yang bertentangan. Tapi kalau pemahaman sainsnya benar, pemahaman Qurannya benar, mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mungkin akan terjadi pertentangan. Karena Qurannya dari Allah, manusianya dari Allah, ilmunya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya interpretasi tadi mungkin bisa lebih jelas karena majunya ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau seandainya apa? Kembali kepada hal-hal yang belum difahami apa? Oleh kita yang membaca Al-Quran secara sempurna. Tapi apa yang ditegaskan Al-Quran dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, maka dengan sendiri tidak mungkin terjadi perubahan interpretasi. Wallahu a'lam. Kita ini bisa saja bertoleransi, bisa saja diperintahkan berbuat baik, muamalah dengan baik, ya, dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah tidak melarang kalian ya, terhadap mereka-mereka yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil terhadap mereka. Ini artinya kata albir ini adalah merupakan sesuatu kebaikan. Seperti misalnya diambil contoh, misalnya bagaimana tadi Rasulullah sampai membuat perjanjian dengan Nasara Najran, itu adalah bagian dari muamalah. Tapi tidak sedikit pun ya
Rasulullah bertoleransi di dalam masalah keyakinan atau akidah. Ya. Karena itu sudah jelas, ini adalah merupakan prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak nabi-nabi terdahulu. Ya. Karena memang inilah yang dibersihkan dari apa yang menyimpang dari apa yang mereka dapat dari nabi-nabi terdahulu, apakah dari Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Itu semuanya ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut semuanya sama, yaitu mengenai mentauhidkan Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu tadi jelas sekali. Nah, Rasulullah kemudian berdakwah kepada mereka, kepada ahlul kitab ini. Ya, kita bisa lihat dari sejarah bagaimana Rasulullah ingin meluruskan mereka. Tapi yang menyimpang dari mereka itu adalah bagaimana mereka mengklaim bahwasanya misalnya sebagai Nabi Isa anak Tuhan, atau dengan Trinitas, ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruh Kudus dan sebagainya. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu di antara tiga. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Al-Masih, ya, bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini tegas sekali. Jadinya ya, kalau dibawakan misalnya perjanjian dengan Nasara Najran, itu adalah bagian dari muamalah memang. Tapi dalam hal keyakinan itu sama sekali tidak ada toleransi. Kalau andai kata ditoleransikan masalah keyakinan, jadi kemudian kita berarti tidak pakai semua ayat-ayat Quran. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun tadi, ya, qul huwallahu ahad, ini ayat-ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu tegas, dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwasanya ada dinding pemisah antara kita dengan mereka dalam hal keyakinan ini. Kalau ini sudah dihilangkan, maka nggak ada lagi yang tersisa. Kita beragama nanti akan ada sama aja semuanya. Ya, maka akan muncullah pemahaman dan anggapan bahwasanya semuanya agamanya sama kok, nggak ada pemisahnya, nggak ada bedanya seperti itu. Nah, justru yang memisahkan kita dengan mereka yaitu adalah dalam hal yang utamanya adalah ini yang harus diperhatikan, yaitu tentang keimanan. Ya. Adapun dalam masalah muamalah, ya, sungguh di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita berlaku baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita, dan ini dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam hal misalnya penafsiran, interpretasi terhadap ayat-ayat Quran, tadi juga sudah diterangkan, ya, bahwasanya ya, terkadang ayat-ayat Quran memang ya, dahulu belum dipahami secara mendetail, secara luas seperti itu. Ya, seperti tadi diberikan contoh tentang al-alaq itu. Ya, mereka tentunya memahaminya sesuai dengan kemampuan mereka ya, pada zamannya. Begitu juga ya, ketika misalnya ada firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkanlah, ya, untuk menghadapi mereka segala kemampuan yang kalian miliki. Min quwwatin dalam bentuk nakirah di sini, dari berbagai kekuatan, ya. Nah, dan kalau dulu ditafsirkan kekuatan di sini, yaitu Nabi terangkan secara real yang ada pada waktu itu. Ala innal
quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sungguhnya kekuatan itu ada dalam panahan, memanah, ya, tombak atau panah yang artinya memiliki jangkauan yang jauh. Nah, itu akhirnya diperintahkanlah untuk belajar manah seperti itu. Karena ini bagian daripada quwwah. Ya. Tapi makna quwwah kalau sekarang ya luas, nggak seperti itu. Sekarang bukan dengan panah, kalau musuhnya dengan meriam, kita dengan panah ya kalah seperti itu. Nah, quwwah ini memiliki pemahaman dan pengertian yang luas. Nah, inilah pemahaman seperti ini yang bisa artinya interpretasinya bisa diluruskan, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Begitu juga misalnya perintah tentang zakat, apa yang dikeluarkan. Kalau dulu yang dikeluarkan dalam zakat ya makanan-makanan pokok seperti itu, ya, emas dan perak, ya, pertanian ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang, ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anfiqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nah, ini kalimatnya, ini kalimat Al-Qur'an. Allah perintahkan, infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard min thayyibati ma kasabtum, dari segala yang baik yang kalian usahakan. Nah, hasil usaha kita, kalau dulu usahanya mungkin apa ya? Ya, usaha perdagangan, pertanian, udah sampai situ. Itulah memang Rasulullah kemudian menjelaskan ya, keadaan kondisi waktu itu, berapa yang harus dikeluarkan sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau sekarang, ya, usaha itu macam-macam. Usaha manusia yang menghasilkan uang, menghasilkan harta, itu bermacam-macam. Maka ayat ini pun berlaku ya, untuk segala penghasilan yang kita hasilkan. Kalau hanya mengacu, enggak, yang hanya zakat itu wajibnya hanya perdagangan, ya, pertanian saja. Kalau misalnya seorang memiliki profesi sebagai dokter, ya, dia menghasilkan uang, atau sebagai pengacara dia menghasilkan uang, atau seorang yang beriklan, industri periklanan seperti itu yang menghasilkan miliaran rupiah, itu nggak ada sama Rasul. Nggak bisa, nggak ada zakatnya. Nah, ini adalah pengertian yang salah. Nah, inilah yang harus dirubah pengertian ini. Jadi bukan masalah keimanan yang bukan saja sejak zaman Rasul, bahkan sejak nabi-nabi yang terdahulu itu adalah nggak pernah berubah hal ini. Lalu sekarang mau dirubah, tidak bisa. Nah, itu ada sesuatu yang sudah pasti, ya, sesuatu yang tidak diinterpretasikan yang macam-macam, ya, kecuali dalam hal tadi, ya, yang boleh adalah dalam hal al-mutahawilat, ya, sesuatu yang berubah, yang bersifatnya muamalah, atau seperti tadi tentang zakat, ya, karena berkembang jenis-jenisnya, ya, bermacam-macam, yang dikeluarkan dari bumi juga bukan hanya gandum, kurma, atau anggur, tapi juga yang dikeluarkan dari bumi. Di sana ada tambang batu bara, ada minyak, ada nikel, bauxit, semuanya, sampai uranium, semuanya itu merupakan apa yang Allah keluarkan dari muka bumi, maka itu wajib dizakatkan. Inilah pengertian interpretasi dalam hal sesuatu yang berubah. Tapi kalau dalam masalah keyakinan, itulah sesuatu yang akan kita bawa nanti. Modalnya kita, kalau itu digadaikan juga, ya, apa yang kita miliki nanti, ya, kita sama saja dengan yang lain. Wallahu a'lam. Tambahkan sedikit, ya. Tadi Ustaz Hamzah telah menjelaskan dengan jelasnya berkaitan dengan batasan toleransi yang dibolehkan dalam Al-Quran. Saya di sini ingin kembali menyatukan ayat-ayat yang berhubungan dengan toleransi tadi. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kita akan mundur ke belakang ke beberapa ayat sebelumnya untuk memperlihatkan pada kita di mana Allah memerintahkan kita untuk tegar dalam prinsip
tidak berubah, tidak goyah, ya, tidak bersikap pelin-pelan, tapi dalam perlakuan yang baik terhadap orang-orang yang berbuat baik, yang tidak melakukan kejahatan, itu merupakan keharusan yang Allah haruskan pada orang-orang yang beriman. Kalau tidak, apa bedanya orang yang beriman dengan orang-orang yang melakukan kejahatan? Nah, kita lihat pada ayat 4 dari surah Al-Mumtahanah. Nah, kalau kita ikuti dari awal, kita akan jelas memahami ayat ini tidak seperti yang difahami secara sepotong-sepotong. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Telah ada bagi kalian suri tauladan yang sebaik-baiknya pada Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka yang menyembah selain Allah, inna bura'a'u minkum, kami bercuci tangan, berlepas tangan, ya, dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami ingkar terhadap perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan nampak permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya antara kami dan apa-apa yang kalian perbuat, yang kalian lakukan dari penyembahan terhadap selain Allah. Kemudian hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Arti dalam hal ini, dalam perilaku kalian yang menyembah selain Allah, padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, kami ingkar terhadap perbuatan kalian, dan antara kami dan kalian terdapat permusuhan untuk selama-lamanya. Tapi permusuhan ini bukan berarti membolehkan kita untuk menganiaya mereka, sama sekali tidak. Kenapa Allah katakan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha? Agar kita tidak melakukan toleransi sekecil apapun dalam hal ini. Jangan seperti sebagian orang. Dalam iman pun mereka ingin melakukan toleransi. Kemudian illa qaula Ibrahim li abih, kecuali ucapan Ibrahim untuk orang tuanya. Pada masa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi Ibrahim untuk memohon ampun bagi orang tuanya sampai batas waktu tertentu. Kecuali ucapan Ibrahim untuk ayahnya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai', aku akan memohon ampun untukmu dan aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk melindungi engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan Ibrahim mendoa untuk orang tuanya pada saat orang tuanya, ya, masih hidup, masih diberikan kesempatan, sampai orang tuanya menyatakan menentang Allah dan enggan untuk beriman, menyatakan kekafirannya, maka Ibrahim pada saat itu berlepas tangan sebagaimana dalam surah Taubah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Artinya Ibrahim semenjak tahu orang tuanya jelas-jelas menentang Allah, dia tidak pernah lagi memohon ampun untuk orang tuanya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami kembali, ya. Wa ilaikal masir, dan pada akhirnya kepadamu kelak kami akan dihimpun. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami sebagai sasaran fitnah, penganiayaan bagi orang-orang kafir. Ampuni dosa-dosa kami, sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah selamatkan Ibrahim dari penganiayaan mereka. Lalu setelah itu kembali Allah menegaskan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh bagi kalian, ini penegasan, sungguh bagi kalian pada mereka terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya, bagi orang yang hatinya mengharapkan Allah dan mengharapkan keselamatan di hari akhir. Wa man yatawalla, siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, setelah itu Allah katakan, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah mudah untuk mengubah keadaan kalian yang tadinya kalian benci, yang kalian musuhi, tahu-tahu mereka
masuk ke dalam agama Allah, bersatu bersama kalian, akhirnya kebencian berubah menjadi cinta. Tapi jangan pernah kalian ikuti keyakinan mereka, menerima apa yang mereka yakini. Bisa saja di hari kemudian nanti orang yang kalian benci dari keluarga kalian, yang membenci kalian karena perbedaan iman, tahu-tahu berubah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ayat-ayat yang menjelaskan penegasan tersebut, baru Allah katakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum. Kamu berbuat baik pada mereka, membantu mereka, melindungi mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan dalam hubungan kalian bersama mereka, kalian berlaku adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguh Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Jadi bagaimana Allah pisahkan dalam prinsip-prinsip keimanan, keyakinan, dan perlakuan. Ayat ini tidak mengizinkan kita untuk apa? Membenarkan atau merestui apa yang mereka yakini. Apalagi mengucapkan selamat. Berdasarkan ayat sebelumnya, bahkan memerintahkan kita untuk membenci dan memusuhi perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi dalam perlakuan yang manusiawi, kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Jelas sekali kan? Nah, berkaitan dengan ijtihad dan interpretasi dalam Islam merupakan hal yang amat indah. Seperti yang Ustaz Hamzah dikatakan, bagaimana zakat pada masa dulu hanya terbatas pada perdagangan, pertanian, peternakan. Saat ini kita lihat ekonomi lebih banyak berputar dalam bidang jasa, sampai 75% uang berputar dalam bidang jasa. Allah tidak menyebutkan jasa pada masa itu. Allah tidak menyebutkan juga nikel, tidak menyebutkan juga minyak, tidak menyebutkan juga berbagai macam hasil tambang. Tapi Allah sebutkan mimma akhrajna lakumil ard, dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari hasil bumi. Dari hasil bumi. Ini semua merupakan hasil bumi yang mengadakan Allah, yang mengeluarkan juga Allah, yang memberikan ilmu juga Allah. Maka dengan sendirinya, kalau dulu tidak dikeluarkan karena belum dieksplorasi, maka saat ini semua dikeluarkan. Begitu juga berkaitan dengan semua jenis usaha termasuk profesi. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-kasbu itu pendapatan, penghasilan. Baik hasil dari perdagangan, dari peternakan, pertanian, atau jasa, wajib dikeluarkan. Jangan seorang pegawai yang gajinya 50 juta tidak dikenakan zakat dengan alasan bid'ah. Sedangkan apa? Sedangkan petani yang hanya menghasilkan 3-4 juta dikenakan 10%. Di mana akal kita? Jadi mereka dengan gampang mengatakan bahwa itu bid'ah. Iya, begitu juga berkaitan dengan apa? Yang tadi sebutkan contohnya apa? Yang pertama tadi? Itu min quwwah. Min quwwah. Kita wajib berperang dengan panah, dengan kuda. Nggak boleh menggunakan meriam, bid'ah. Ini namanya orang yang nggak berakal dalam masalah ini. Betul nggak? Jadi dalam hal ini, ya, dengan sendirinya interpretasi berkembang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan tantangan yang dihadapi. Adapun berkaitan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disampaikan oleh Nabi kita dan disampaikan oleh para Nabi sebelumnya, tidak ada celah, tidak ada peluang bagi siapapun. Bahkan walaupun dia seorang Nabi, untuk mengubah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peran Rasul hanya menyampaikan risalah Allah. Oleh karena itu bukan sekali-kali kita ingin bersikap ekstrim, tapi kita di sini justru ingin apa? Menjelaskan jalan keselamatan untuk kita dan untuk orang di sekeliling kita. Karena kalau kita toleransi dalam hal-hal yang tidak benar, kita rame-rame masuk api neraka. Zalim kalau saya membiarkan orang di tepi jurang api neraka, lalu saya ucapkan selamat. Atau orang habis berzina, selamat dengan alasan toleransi. Orang habis katakan makan narkoba, selamat Anda. Ini kan nggak masuk di akal semuanya. Atau seorang koruptor, kita berikan selamat, kita doakan panjang umur lagi. Berarti kita setuju dengan perbuatan dia. Jadi dalam hal ini, bukan kita bersikap ekstrim, tapi kita ingin menyelamatkan diri kita, orang di sekeliling kita, bagi mereka yang ingin menyelamatkan dirinya. Tapi kalau kita kaburkan rambu-rambu agama Allah, semuanya terjerumus dalam jurang api neraka. Yang paling depan ulama-ulamanya yang melakukan pengaburan terhadap agama Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, dan juga Ondi sama Anis Malim. Demikian tadi Ustaz sudah menerangkan mengenai batasan toleransi dan juga yang lainnya ya. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Anis Malim, juga Ondi Saputra mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.